Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita bicara penolong, kalau kita mendapatkan penolong yang setia, yang satu frekuensi, kata orang-orang gitu ya, pasti rasanya enak banget ya. Wah, ini satu frekuensi sama gue nih. Dia cara kerjanya sesuai dengan apa yang saya inginkan, dia karakternya bagus, dia hatinya tulus, ikhlas, dia nggak neko-neko, pokoknya pas banget. Betul ya? Apalagi ketika kita mendapatkan seorang pacar dan dia lanjut menjadi suami atau istri kita yang mendukung semua kegiatan kita, rasanya enak banget. Semuanya sejalan, dia mengerti apa yang kita inginkan. Semua kita pasti membutuhkan seorang penolong yang seperti itu, betul ya? Pasti. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana janji Tuhan tentang penolong dalam persekutuan kita, dalam komunitas kita, dalam komunikasi kita. Kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat luar biasa. Ketika Roh Kudus diberikan kepada dia, hidupnya sungguh berubah, bahkan sampai ia mati. Dia tidak mengalami yang namanya kepahitan kembali. Betul-betul mengalami perubahan. Luar biasa. Mari kita membuka dari Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 31. Kita baca ganti-gantian ya Bapak Ibu ya. Yang laki-laki ayat yang ganjil mulai 9b, yang mulai 19b maksud saya, yang perempuan ayat 20. Kisah Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Kita ganti-gantian bacanya, laki-laki dulu baru perempuan. Kalau sudah ketemu silakan kita bersama-sama 1, 2, 3. Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Wah, luar biasa sekali ya. Dampaknya ketika orang betul-betul mengalami pemulihan, Roh Kudus ada di dalam dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menurut beberapa ahli Alkitab, kisah para rasul ini sebenarnya lebih tepat diberi nama kisah karya Roh Kudus. Mengapa? Alasannya sederhana. Karena para rasul yang punya masa lalu begitu buruk itu, betul ya, mereka punya masa lalu buruk semua. Sama seperti kita sebelum kita bertobat. Masa lalu kita gak ada yang benar. Kini dapat bekerja demi Tuhan dengan begitu berani dan menakjubkan. Keren ya, berani.
dapat menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan menjadi berkat. Hal ini terjadi karena apa? Karena janji Tuhan tentang penolong dalam hidup mereka, Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu bekerja melalui mereka semua. Dahsyat memang Roh Kudus ini kalau sudah bekerja menjamah hati kita. Namun Bapak Ibu, Roh Kudus yang diberitakan dalam Alkitab adalah Roh yang mau bekerja di dalam dan melalui kehidupan manusia. Dia nggak diam ya. Ketika kita mendapatkan penolong itu yaitu Roh Kudus dalam diri kita, dia apa? Bekerja. Dia nggak diam. Ada karya-karya yang luar biasa yang bisa kita hasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada hal-hal baru yang dapat kita terima, yang kita dapat masukkan sehingga memperbaiki hidup kita. Roh yang menolong manusia. Itu sebabnya kisah para rasul memang penuh dengan kisah hidup dan pergumulan para rasul. Dan kali ini kita akan melihat awal pergumulan seorang rasul yang bernama Paulus. Saya kalau membaca terus kisah ini, kadang-kadang saya pikir bagaimana ya bisa seorang yang tiap hari kerjanya membunuh, membinasakan, tapi ketika dijamah sama kuasa Roh Kudus, dia bisa berubah kembali, berbalik. Hebat ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam perikop sebelumnya, dikisahkan bagaimana Paulus yang semula bernama Saulus dijumpai Kristus dan Roh Kudus yang menjadi penolong untuk mengubah kehidupannya. Ketika Roh Kudus bekerja, dia dapat mengubah seseorang secara radikal. Amin. Gak ada yang gak bisa dirubah. Saulus yang semula amat membenci Yesus, membenci para pengikut Yesus, dia berubah menjadi salah seorang pengikut Kristus yang luar biasa. Bapak Ibu, kita pernah mendengar banyak orang yang tadinya amat membenci umat Kristen berubah total menjadi seorang Kristen yang taat dan bertumbuh. Sering kita dengar di TV, di media sosial, betul ya? Hal inilah yang membuat kita selalu punya pengharapan. Saat penindasan itu berlangsung, kita punya pengharapan. Kita punya Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan akan menjamah penindas-penindas ini. Sebaliknya, tak jarang juga kita mendengar kisah heboh orang-orang terkenal yang kemudian menjadi pengikut Yesus. Namun, beberapa waktu kemudian saat diklarifikasi, ternyata semuanya itu tidak benar. Betul kan? Ada juga kisah-kisah seperti itu yang heboh, bombastis, tapi ternyata hanya ya numpang lewat saja. Nah saudara, kadang-kadang kita sebagai manusia memang cepat percaya pada berita-berita semacam itu dan kita senang, wah sesuatu terjadi kepada si A, si B, si C. Karena itu amat penting untuk kita mengetahui dan mengenal ciri-ciri sebenarnya dari penolong yang sejati. Bagaimana penolong itu dapat membawa kita mengubah hidup kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan melihat dari kisah Paulus ini. Ciri pertama adalah komunion atau persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika orang mengalami pemulihan, ketika orang mengalami pertolongan, ketika orang dirubah hidupnya, ada pola hubungan baru dengan Allah. Ayat 19 menyatakan, mari kita perhatikan ayat 19 ini, di situ dibilang bahwa tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Kemudian di ayat 26, ayat 26 situ dikatakan menggabungkan diri kepada murid-murid. Dia nggak menyendiri, dia nggak pergi ketakutan, tapi dia datang. Ada status baru, yaitu menjadi murid. Betul ya Bapak Ibu ya. Ada relasi yang dipulihkan bersama Allah. Ini merupakan bukti akan janji Tuhan kepada Paulus. Janji akan penolong yang mengubah kehidupan dia. Dia berkumpul bersama orang-orang yang sudah mengalami pemulihan. Mereka bersama-sama di situ.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan, saling berbagi hal yang telah kita terima dari Tuhan adalah keperluan rohani umat Kristen. Sebab Allah tidak menciptakan kita untuk cukup dalam diri kita sendiri. Hal ini sering digambarkan dengan arang dalam perapian. Bapak Ibu, kalau kita menyatukan arang, apa yang terjadi dalam perapian? Maka api akan menyala dengan kuat, dengan besar. Betul ya? Tapi coba keluarkan arang dari perapian itu. Ambil satu-satu. Maka apa yang terjadi? Apinya akan segera padam. Demikian halnya dengan tubuh Kristus. Kita tidak diciptakan untuk menyendiri dan hidup cukup sendiri, tetapi kita diciptakan untuk bersama-sama dan saling bergantungan satu sama lain. Memperhatikan kebutuhan saudara-saudara kita. Memperhatikan setiap persoalan mereka. Bahkan mendukung, memberikan semangat, memotivasi, mendoakan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan Kristen pun adalah kegiatan keluarga antar anak-anak Allah. Jadi kadang-kadang saya bingung kalau melihat orang Kristen kebanyakan hidupnya suka menyendiri. Kurang mau bergaul sesama Kristen. Jarang ke gereja. Tapi kalau minta berkat dari Tuhan nomor 1, benar ya? Saya heran melihatnya. Ketika hari Minggu sudah tiba waktunya, bukannya mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah, tapi masih tetap, tenang aja deh, masih jam segini. Seakan-akan kayaknya, itu bukan hal yang utama, persekutuan itu. Itu hal yang keberapalah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam keluarga yang baik, ada banyak sekali kegiatan bersama-sama antar sesama saudara. Betul ya? Kegiatan bersama yang menciptakan kerukunan, menciptakan persatuan, membangun. Bahkan dalam keluarga Allah, hal itu pun harus ada. Harus kita ciptakan. Supaya kita semakin bertumbuh erat. Supaya kita semakin mengalami pemulihan, tahu pergumulan dia, tahu pergumulan mereka. Dan kita bisa mencari solusi bersama-sama. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, mari. Kita semakin percaya, kita semakin tunduk kepada Allah yang kita sembah. Tunduk. Kalau tunduk itu memang gak enak. Karena kita harus menyingkirkan semua ego-ego kita. Harus kita buang semuanya itu. Gak mudah menundukkan ego kita kepada Tuhan. Apalagi kalau ada kepentingan pribadi di dalamnya. Tapi Rasul Paulus enggak. Egonya disingkirkan. Dia mau tunduk kepada Allah dan bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri dari penolong sejati tadi yang pertama adalah komunion atau persekutuan dengan Allah. Yang kedua adalah community atau komunitas dengan saudara seiman. Komunitas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kedua ayat ini, ayat 19 dan ayat 26 juga jelas menyatakan bahwa menjadi murid tidak bisa bersifat soliter. Tidak bisa sendirian atau privat. Gak bisa. Menjadi murid Kristus itu gak bisa privat. Prosesnya harus terwujud dalam persekutuan. Setelah komunion dengan Allah, barulah terjadi community dengan sesama. Betul ya? Itu gak bisa ditinggalkan. Komunitas kita dengan sesama, saling tolong menolong. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada era kita ini gereja pun cenderung menjadi komunitas yang berkumpul. Nyaris tak berserak untuk melakukan tugas bersaksi. Sangat disayangkan. Berkumpul bersama komunitasnya yang sesuai, yang sama-sama doktrinnya, yang sama-sama pegangannya atau keyakinannya dan lain sebagainya. Bahkan berkumpulnya adalah berkumpul yang satu paham.
atau bahkan satu gereja denominasi saja. Itu pun sering terjadi gontok-gontokan. Betul ya. Nah saudara, kita seringkali membayangkan untuk membangun gedung besar. Kita seringkali membayangkan untuk membangun gedung yang megah dan nyaman untuk berkumpul. Bahkan kita mengadakan konser yang menghibur perkumpulan kita. Beberapa di antaranya mungkin menikmati kemewahan. Sementara tugas pergi berserak kurang diperdulikan. Saya teringat akan satu teman saya. Dia sungguh pengen banget menjadi seorang misionaris. Wah, saya bangga, hebat. Kemana? Ke luar negeri. Kita doakan bersama-sama. Tapi ketika masanya ada seorang temannya yang suka mengganggu, yang temannya ini bisa dikatakan masuk kategori orang yang kurang lah ya. Kurang dari sebanyak hal. Yang saya bingungkan, kenapa dia ingin menjangkau yang jauh sementara yang dekat di samping dia aja dia abaikan, bahkan dia tidak pedulikan. Betul ya Bapak Ibu ya. Sangat ironis sekali. Komunitas yang berkumpul kita maknai dengan salah. Kita maunya komunitasnya itu sama-sama yang satu aliran. Yang satu frekuensi. Ketika kita melepas dari itu, kita pergi ke komunitas lain, kita takut, kita bimbang. Saya nanti diterima enggak ya? Nah saudara, di kampus STT saya selalu menyampaikan kepada para mahasiswa. Bergaul dengan semuanya. Tukang-tukang parkir yang ada di pasar Famil itu, jadikan dia teman kalian. Orang-orang yang ada di samping kanan, kiri, depan, belakang, berteman dengan mereka. Jangan terlalu kita eksklusif dengan diri kita. Mereka juga butuh kasih Allah. Mereka juga butuh disampaikan firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Bagaimana kita mau berkomunitas dengan sesama kalau orang yang berbeda saja kita enyahkan, betul? Kita abaikan. Bagaimana? Nah saudara, inilah yang seringkali terjadi dalam hidup kita ini. Orang biasa terlihat terikat dalam sebuah komunitas, namun masing-masing hanya memanfaatkan kebersamaan itu untuk tujuan yang bersifat keakuannya. Wah, dia suka di komunitas A. Tapi di situ dia sebenarnya nggak bertumbuh. Dia cuma mau mencari hal yang menguntungkan bagi dirinya. Ketika hal yang menguntungkan itu tidak dapat, dia cari lagi komunitas yang baru. Nah saudara, kebersamaan yang semu, ya seperti ini. Itulah masa sukar yang dilihat oleh Paulus sebagai potret manusia akhir zaman. Di situasi seperti itulah kita sekarang memerlukan penolong untuk melayani, untuk mewartakan Injil yang bermaksud merestorasi manusia kembali pada kodrat semulanya, yaitu tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Jadi kita harus bisa merangkul semua orang. Nggak bisa. Keakuannya itu harus disingkirkan. Sehingga komunitas kita bertumbuh. Bahkan lewat komunitas kita, nama Tuhan dimuliakan dan kita berani mencari komunitas yang lain. Seperti itu. Jangan justru ketika ada orang yang gak sesuai dengan diri kita di komunitas kita singkirkan. Ah kamu gak baik. Egonya masih dipelihara. Ini yang kedua ya Bapak Ibu ya. Komunitas dengan saudara seiman. Yang ketiga adalah ciri pertobatannya bukan hanya komuni dengan Allah dan komunitas dengan sesama, melainkan juga komunikasi. Komunikasi dengan dunia. Disinilah Bapak Ibu muncullah kesaksian kepada dunia. Mari kita perhatikan ayat 20, ayat 22 dan 28. Kita baca dulu ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus, memberitakan. Berarti dia ngomong ya, komunikasi. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah
Mesias yang membuktikan ayat 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberaniannya mengajar dalam nama Tuhan. Wah, luar biasa banget. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hambatan terbesar untuk bersaksi atau marturia bukanlah sikap anti dan penolakan, bukanlah sikap karena adanya peraturan-peraturan tertentu, bukanlah karena beda budaya atau beda agama, bukan. Bukan pula karena hambatannya takut dengan adanya setan, misalnya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, hambatan terbesar mengapa kita tidak mau bersaksi dan berkomunikasi karena dalam diri kita sendiri. Contohnya apa? Enggan, betul ya? Enggak ah, saya enggak mau. Atau malu, betul? Atau takut, males, betul ya? Abai, dan lain sebagainya. Padahal sudah diberikan penolong. Tenang, ada penolong, bisa. Tapi semua ini seringkali menjadi alasan bagi kita untuk membenarkan diri kita. Untuk mengatakan bahwa saya nggak mau, emang nggak mau. Nah saudara yang terkasih, meskipun kita punya waktu, meskipun kita punya peluang, meskipun kita punya keterampilan dan lain sebagainya. Tetapi bila kita enggan, bila kita malas, bila kita malu, takut, abai, itulah penghambat yang paling dekat untuk kita berkomunikasi kepada sesama kita. Menyampaikan kasih Yesus kepada mereka. Kita sering berdoa agar Tuhan memakai kita untuk menjadi alatnya, betul ya? Kita seringkali berdoa, Tuhan pakailah saya menjadi alatmu Tuhan. Paling enggak satu bulan ada satu jiwa yang boleh saya bawa kepada Tuhan, saya boleh berkomunikasi. Saya mau menjadi penolong bagi sesama. Tetapi ketika Tuhan menyediakan seseorang tepat di sebelah kita yang perlu ditolong, tetapi karakternya, sifatnya nggak sesuai dengan kita, justru seringkali kita singkirkan dia. Betul? Ah udahlah nggak usah lah, ternyata salah doa saya, bukan begini maksud saya. Maksud saya itu, saya mau pergi mendapatkan orang yang lebih wow, kita maunya hasilnya tuh wow pokoknya. Kita nggak mau hasilnya tuh mulai dari nol, mulai dari kecil. Nah saudara, bukan hanya mulut perkataan, tetapi seluruh tubuh kita ini adalah alat komunikasi. Bila kini kita pahami, maka kita lebih peka terhadap kejujuran, bahkan kemunafikan. Dan tentu saja pengamatan tidak boleh prematur alias terburu-buru. Kita harus menyelidiki semuanya, kita harus melihat mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, komunikasi, atau persekutuan, komunitas, komunikasi, ini adalah hubungan baru dengan Allah, hubungan baru dengan sesama, dan hubungan baru dengan dunia ketika penolong itu diberikan kepada kita. Itu harus kita lakukan. Ketika ketiga pola hubungan ini terkait mendominasi seluruh kisah para rasul, dan yang sangat menarik, ketiga-tiganya selalu terkait erat dengan karya Roh Kudus. Persekutuan, Roh Kudus membawa manusia kembali pada Allah dalam pertobatan. Komunitas, Roh Kudus juga menjadi roh pemersatu, mempersatukan seseorang dengan gereja. Komunikasi, Roh Kudus juga menjadi roh yang memberi dorongan seseorang untuk bersaksi pada dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, namun kalau kita membaca secara teliti, ternyata ketiga pola hidup baru ini tidak dialami dan diterima Saulus dengan mudah. Ya, ternyata Saulus tidak menerima semuanya dengan mudah. Ada pergumulan yang sangat berat.
Saulus yang nyaris dibunuh 2 kali oleh orang-orang Yahudi. Pertama di Damsyik dan berikutnya di mana? Di Yerusalem. Orang-orang Yahudi tidak bisa menerima dan menghargai hak asasi Saulus untuk memiliki keyakinan iman yang besar, untuk memiliki keyakinan iman yang baru. Bahkan peristiwa ini banyak terjadi di negara kita. Betul ya? Ketika kita mengenal seseorang mengalami pemulihan dan percaya, banyak orang yang menghambat. Dan ini sesuatu yang terjadi, benar. Tidak bisa kita pungkiri. Sangat mengerikan. Saya pernah, ini kesaksian ya. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, teman-teman tetangga depan rumah saya. Anak remaja, dia bilang saya mau, tapi saya takut. Kenapa? Saya nggak punya rumah. Saya takut diusir. Loh ya memang betul. Itu kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Akhirnya, karena waktu itu juga saya belum sekolah teologi dan saya belum mengerti bagaimana caranya. Ya, saya lepas. Ya udahlah, kalau emang begitu, saya juga nggak berani menjanjikan, betul ya Bapak Ibu ya. Karena saya belum punya komunitas yang pas waktu itu. Saya belum mengerti apa-apa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, secara hakiki, kita harus mengakui bahwa beragama memang hak asasi setiap orang. Ketika sikap ini tidak ada, kita akan menjadi seperti orang Yahudi yang fanatik dan dapat dengan mudah melakukan kekerasan. Pola pengalaman Saulus selama di Damsyik dan Yerusalem mempunyai kemiripan. Kita melihat ada kesejajaran antara pengalaman Saulus di Damsyik dan Yerusalem. Namun, ada yang unik saat ia berada di Yerusalem. Pada ayat 26 dan 27 coba kita melihat di situ. Ayat 26 dan 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, ayat 26, ayat 27 mengisahkan bagaimana gereja perdana tidak dengan cepat menerima Saulus. Betul ya? Coba kita bayangkan bagaimana seandainya saat itu gereja sungguh-sungguh tidak pernah menerima Saulus. Coba apa yang terjadi kira-kira? Mungkin kita tidak akan pernah mengenal seorang bernama Paulus. Betul? Karena gereja nggak mau menerima dia. Gereja ketakutan. Mengapa Saulus sempat ditolak? Dan di ayat 26 ditemukan ada 2 hal. Mengapa Saulus ditolak? Yang pertama, karena semua takut sama dia. Mereka takut karena Saulus yang dikenal adalah seorang penganiaya. Jangan-jangan ini pura-pura. Jangan-jangan ini tipuan. Jangan-jangan ia agen khusus pemimpin Yahudi untuk membasmi kita. Yang kedua, mereka nggak percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya, tidak percaya. Sama seperti kita ketika kita menerima orang baru, kita seringkali langsung curiga, ini beneran gak ya? Betul ya? Ini bener gak sih dia mau sungguh-sungguh menerima Yesus? Kita masih gak percaya. Saudara, syukur ada seorang bernama Barnabas yang tidak takut dan dia percaya kepada Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul, nama Barnabas selalu dikaitkan dengan karakter seorang yang sungguh beriman dan punya komitmen tinggi. Ia pernah menjual harta miliknya dan menyerahkan untuk pelayanan. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24, di situ digambarkan bagaimana Barnabas, orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Bahkan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih, gereja membutuhkan lebih banyak orang-orang seperti Barnabas. Orang-orang yang berani mengambil resiko untuk mau mengasihi semua orang. Kasihi. Jangan kita cuma nyanyi haleluya puji Tuhan di gereja, tapi kita nggak mau mengasihi orang lain. Betul ya? Saudara kita, saudara sekandung yang berpuluh-puluh tahun sudah berantem, kita abaikan, kita nggak mau mengasihi. Tapi kita rindu untuk melayani Tuhan di mana-mana. Ternyata masih ada yang belum terselamatkan. Orang-orang yang berani mengambil resiko mengasihi orang, berani dikecewakan, berani mengambil kesempatan, berani memberi kesempatan ulang bagi orang-orang yang bersalah. Juga orang-orang yang percaya bahwa Allah sanggup mengubah seseorang. Nah, saudara, Barnabas adalah tipe seorang pembangun jembatan dan bukan pembangun tembok. Dia membangun jembatan, memberikan penghubung antara orang yang belum percaya dan dia membangun jembatan itu. Dia nggak membangun tembok memisahkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tanpa orang seperti Barnabas, gereja hanya akan menjadi persekutuan yang takut pada orang luar. Tidak mau terbuka dan tidak percaya kepada orang lain. Barnabas adalah seorang yang dipakai Roh Kudus. Barnabas adalah seorang penolong yang diberikan kepada gereja untuk menjadi berkat, untuk menjadi contoh, menjadi teladan. Mendidik jemaat agar berani menerima orang lain dan mengampuni orang lain. Nah saudara, apa akibatnya sekarang? Akibatnya dalam ayat 31. Coba kita lihat ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Akibatnya jemaat mau menerima Saulus. Di dalam ayat 31 dikatakan mereka mengalami apa? Pertumbuhan. Ini buktinya. Bukti ketika penolong itu diberikan kepada mereka. Nah saudara yang terkasih Tuhan Yesus, ketika mereka takut akan Tuhan, mereka justru tidak lagi takut pada Saulus. Bahkan mereka menerima Saulus dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, gereja yang takut akan Tuhan justru akan menjadi gereja yang terbuka pada sesama. Mengapa selama ini kita takut berdialog dan bersahabat dengan sesama? Kita bahkan takut berdialog dengan mereka yang tidak seiman. Jawaban yang sering kali saya dengar adalah, kami takut iman kami menjadi lemah. Kami takut mengkompromikan iman kami. Padahal justru ketika kita takut pada Tuhan, seharusnya kita menjadi berani untuk terbuka pada sesama dan dunia ini. Disitulah peranan penolong yang Tuhan Allah berikan. Menjadi berani untuk menyaksikan siapa Yesus Kristus yang pernah kita alami. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar dari peristiwa turunnya Roh Kudus kali ini. Roh Kudus mampu membuat seseorang di mata banyak orang tidak memiliki harapan menjadi berbalik dan percaya kepada Kristus. Roh Kudus juga membuat seseorang seperti Saulus memiliki hubungan kembali dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan selama, memiliki keberanian untuk bersaksi pada dunia. Singkatnya, persekutuan, komunitas, dan komunikasi. Roh Kudus yang sama memberi kekuatan kepada gereja untuk terbuka bagi orang lain. Kita berani menerima seseorang ke dalam persekutuan. Alamilah karya Roh Kudus semacam ini. Dan saya menjamin ketika jemaat, ketika gereja JKI Home tidak akan lagi takut hadir
bahkan berkarya dengan setia di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini. Kita semua menyaksikan, kita semua berserak, kita semua menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Biarlah kiranya penolong yang Tuhan telah berikan pada kita masing-masing, jangan dipendam begitu saja. Tapi mari jemaat Tuhan GKY Home, berseraklah, beritakanlah firman, sampaikan kesaksian kita kepada semua orang dimanapun kita berada. Sehingga semua orang melihat bahwa Allah sungguh mengasihi kita semua. Biar akhirnya firman Tuhan ini menjadi berkat